Halo semuanya, aku Rizal Fajirdaus, aku dari Prodi Teknik Informatika. Di sini aku ingin mempresentasikan tentang proyek studi saya. Di proyek saya yang kali ini, saya membuat tentang sistem untuk memonitoring semua ruangan di kampus, bahkan setiap perangkatnya pun kita bisa monitoring dan juga bisa dikontrol. Pada proyek saya kali ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada bagian hardware dan bagian software. Nah, yang di belakang ini adalah bagian hardware-nya. Dapat dilihat, ini ada nama project saya itu Room Monitoring. Dapat dilihat di sini ada microcontroller utama dan ada beberapa sensor daya untuk device-nya, ada aktuatornya untuk mengendalikan semua perangkat di ruangan ini. Nah, ini terhubung jadi satu dan dikendalikan sama si microcontroller. Si microcontroller sendiri akan terhubung juga ke sensor yang ada di atas dan juga dock panel yang bisa digunakan untuk mengendalikan sistemnya di depan dosen. Seperti itu. Nah, setelah itu si microcontroller juga terhubung ke server backend yang sudah saya deploy dan juga server backend akan berkomunikasi dengan frontend-nya. Untuk lebih detailnya kita bisa lihat di sini guys. Jadi ini ada web service nih, ini ada database, ada backend sama frontend-nya. Ini akan komunikasi nih sama si rumoun hardware-nya. Rumoun hardware-nya tuh nanti ada node MCU-nya, ada kontaktor, ada wifi module nih kan dari microcontroller ya, sama relay dan beberapa sensor yang lain. Nah, ini juga terhubung sama dock panel nih yang di dosen dan dock sensor yang di atas itu. Nah, nanti si klien-klien ini bakal mengakses si web service-nya dan ya berkomunikasi, saling berkomunikasi lah secara real time seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya seperti ini. Ini adalah alur si microcontroller. Jadi si microcontroller akan mulai koneksi ke WebSocket dan WiFi, menyinkronkan satu terakhirnya, membaca tombol, membaca pergerakan, membaca daya suhu, daya dan suhu maksudnya. Microcontroller akan memproses datanya, apakah valid, kalau enggak ya ulangi lagi. Kalau valid, datanya akan di-pack dalam bentuk JSON dan akan dikirim ke backend melalui WebSocket gitu. Berhasil nggak? Kalau nggak berhasil kan berarti pasti terjadi sesuatu nih sama backend sama WebSocketnya gitu. Atau nggak connect WiFi lah atau apa. Nah makanya ngulang lagi eh ke koneksinya gitu. Nah, kalau berhasil lanjut ke backend. Nah, di backend ini nanti backendnya akan menerima datanya, dibaca, lalu dihitung nih konsumsi datanya, dicek juga per device-nya, apakah ada ketidakwajaran atau enggak. Nah, kalau iya berarti kan dikirim notifikasi dan datanya bakal di-pack juga dalam bentuk JSON gitu yang udah ada data errornya gitu. Kalau nggak ada error berarti data errornya nggak ada gitu aja sih. Nah, habis itu dikirim ke front end melalui websocket juga gitu. Nah, di front end nih cuma nerima data, terus dibaca, terus di update lagi nih datanya yang di ruangan itu. Jadi kayak bener-bener cuma nampilin aja. Gampangannya seperti itu sih, guys. Nah, yang selanjutnya ini adalah alur kontrolnya. Jadi dari front end akan mencet tombol, lalu front end ngirim ke back end melalui WebSocket, lalu diterima, terus dilanjutkan lagi ke microcontroller. Microcontroller nerima data, diproses lah datanya. Misal si AC-nya oh ternyata nyala. Oke, datanya valid nggak? Di cross check dulu sih, di cross check. Kalau nggak valid ya ulangi lagi. Kalau emang valid, nah, dia akan menyalakan dan mematikan sesuai data yang diterima tadi, misal AC gitu. Terus microcontroller akan menyiapkan data terakhir juga. Jadi, apakah data terakhirnya memang masih seperti itu atau enggak. Terus microcontroller juga baca data suhu, terus dan lain-lain. Terus diproses, disimpan dalam bentuk JSON, diupdate lagi. Ininya dikirim ke frontend-nya lagi. Jadi kayak benar-benar kelihatan, oh sudah nyala gitu. Nah, terus akan diperbarui di front end-nya. Udah sebenarnya gitu doang sih guys. Nah, ini ada satu lagi nih, ada untuk bagian otomasinya gitu. Nah, jadi dia alurnya mulai dulu nih, terus baca sensor peer sama RCWL. Jadi dibaca apakah ada pergerakan nih salah satunya saja. Misal
ternyata si peer atau si RCWL-nya membaca, salah satu dari dia membaca, dia bakal ngereset timernya nih. Nah, timernya seberapa lama? Timernya adalah sesuai yang ada di database, yang di-set dari front end-nya tadi. Nanti akan di-set gitu. Nanti akan dilihatkan demonya, guys. Nah, kalau emang nggak ada pergerakan, dia akan mulai timernya nih, misal 5 menit ya. Apakah sebelum 5 menit ada pergerakan? Kalau ada kan berarti ya udah reset lagi, ngulang lagi. Kalau nggak ada, ya dia akan masuk stage 1, yang dimana stage 1 adalah suhu naik ke 26, lampu mati, namun proyektor dan AC tetap di kondisi awal. Kalau emang nyala ya tetap nyala, kalau mati ya tetap mati gitu. Nah, terus mulai timer stage 2 juga nih, tapi stage 2 kan sama tuh kayak di database, misal ternyata 8 menit, berarti di menit kalau sebelum di menit ke kalau sebelum menit ke-8 ada pergerakan, ya dia batalin stage 1-nya, bener-bener ya sesuai sebelum stage 1, misal AC-nya 16 derajat ya tetap balik 16 derajat, lampunya nyala ya nyala gitu. Nah, namun ketika nggak ada pergerakan, akan masuk ke stage 2, yang dimana stage 2 adalah semua perangkatnya mati total, seperti itu. Dan sembari mengirim notifikasi email. Nah, seperti itu guys. Oke. Nah, ini ada diagram lengkapnya dari hardware-nya guys. Bisa dilihat, ini ada dari sini dulu. Ini ada MCB utama guys. Ini ada MCB utama. Sebentar, saya kasih lihat eh panel distribusi yang aslinya guys. Ini panel distribusi yang asli itu seperti ini. Jadi ada yang nomor 1 ini adalah MCB utama. Terus yang nomor 2, 3, 4, 5 ini adalah MCB untuk AC, MCB untuk lampu, proyektor dan PC guys. Yang lainnya nih sementara dilupakan dulu seperti itu. Nah, di sini gambarnya sesuai banget sama yang di panel distribusi tadi, guys. Nah, ini ada MCB utamanya nih. Dan ini ada MCB kecilnya yang yaitu untuk PC, proyektor, lampu dan AC sama. Nah, di bagian MCB utama jalur keluarnya nih kita baca tegangannya nih dengan sensor nih PEZEM, namanya sensornya adalah PEZEM 004T gitu. Nah, ini dia bisa baca semuanya, bisa baca voltage, frekuensi, baca ampernya, arusnya berapa kan, terus bisa ya banyak lah yang bisa ini, bahkan sampai form factornya pun bisa dibaca guys. Nah, di sini dibaca. Nah, setelah itu kan pasti arus bakal lewat ke suplai AC, lampu, ke MCB AC, MCB lampu, MCB detektor maksudnya, sama PC. Nah, setelah lewat sini, ini akan dibaca lagi nih pakai sensor namanya ACS 712. Nah, di sini kenapa kok dibagi dua gini? Karena ACS 712 ini kurang akurat ya guys. Jadi benar-benar lebih akurat PEZEM, tapi PEZEM lebih mahal. Makanya PEZEM tak ambil satu untuk keseluruhannya totalnya berapa. Nah, ini untuk kira-kira per device-nya berapa gitu. Nah, seperti itu. Baru nanti dimasukkan ke kontaktor. Ya, jadi dari relay bakal masuk ke kontaktor, masuk ke AC, masuk ke lampu, masuk ke PC, gitu-gitu guys. Nah, tapi di sini semua kan pasti butuh daya nih. Ini ada namanya Highlink nih, kayak adaptor lah, gampangnya adaptor ya, nyuplai daya untuk microcontroller, untuk ya semua yang di sini disuplai sama ini gitu. Nah, jadi di sini ada microcontroller juga nih. Microcontroller dia yang mengelola semuanya yang di sini guys. Jadi semua data yang ini tadi disimpan di microcontroller, diproses, dikirim ke backend gitu. Nah, ini ada juga nih. Ini adalah IR-nya nih, IR tapi tak kasih transistor dulu biar kuat ya. Soalnya dari node MCU kecil tegangannya. Ini kan tak kasih transistor biar kuat. Soalnya dia langsung ngambil dari si adaptor ini gitu. Nah, ini kegunaannya untuk remote ya. Jadi untuk matiin AC, matiin proyektor pakainya IR. Jadi nggak yang hard apa ya, kayak tiba-tiba mati gitu. Jadi bener-bener soft soft off gitu apa ya bilangnya gitu. Nah, terus ini ada sensor DHT11, ada buzzer, ada sensor peer. Nih aku aktualnya pakai 2. Sensor RCWL ini aku pakai 2 juga gitu guys.
Nah, ini ada buttonnya ada 4, ini yang untuk di bagian dock panel di dosen. Jadi dosen tuh ada tombolnya 4 sama LCD-nya nih guys. Ya, ini pakai itu sih, jadi biar menghemat pin ya. Nah, oh iya yang ini, yang bagian ini tadi, ini bakal masuk ke yang bagian ini, PIR, RCWL, LED IR, lampu transistor nih masuk ke dock sensor di atap gitu. Lebih lengkapnya seperti itu sih guys. Nah, kita bisa langsung masuk ke bagian demonya. Oke, di sini dapat dilihat ada sistem login saya. Nah, di sini ada kita bisa masukkan username sama passwordnya. Jadi saya kalau username Rizal dan passwordnya aktif. Oke, kita bisa langsung masuk. Nah, di sini kita sudah masuk dashboardnya, yang dimana di dashboard kita bisa melihat total konsumsi penggunaan daya, ada total biayanya, ada peak usage-nya berapa, ada sistem health-nya juga. Nah, di sini terlihat juga penggunaan per device-nya. Jadi AC menghabiskan berapa kWh, berapa persen juga bisa dilihat. Di sini juga terlihat juga beberapa notifikasi seperti online, offline, dan juga ada power anomaly jika terdapat ada hal yang tidak normal seperti itu. Di bawah kita bisa melihat start tren konsumsi dayanya. Jadi di jam 10 nih mulai ada penggunaan, jam 11 lumayan tinggi, jam 12 turun lagi. Nah, ini seperti ini. Dan juga di sini kita bisa melihat juga ranking ruangannya. Nah, ini mulai dari room yang paling boros. Jadi lab 202 nih mendapat menggunakan 35 kWh, 201 14 kWh dan seterusnya. Di sini ada juga data monitoringnya. Nah, di ruang 301 nih paling buruk nih diurutkan dari yang paling terburuk. Jadi paling buruk 301, yang paling baik lab 202. Nah, di sini harus dilihat juga apakah ini memang memang wifi-nya bermasalah atau memang ada listrik mati atau apa, tuh harus dicek oleh pihak pengelola. Nah, kita lanjut ke bawah. Di sini ada daily cost breakdown-nya. Jadi hari ini tuh per ruangannya menghabiskan berapa. Tadi di atas kita bisa melihat totalnya habis 110.000. Nah, untuk per ruangannya kita bisa lihat untuk 201 menghabiskan 202 menghabiskan 21, dan 201 menghabiskan 20.000 dan seterusnya. Totalnya 110.000. Nah, ini ada monthly projection-nya. Jadi kita bisa memproyeksikan kira-kira sebulan ini akan menghabiskan berapa nih gitu. Nah, kira-kira tuh untuk perkiraannya menghabiskan 600.000 per bulan. Nah, untuk base skenario-nya misal kita menggunakan dengan sangat-sangat irit, kita bisa capai di 200 ribuan. Atau kalau kita menggunakan yang boros-boros, kita bisa sampai 1.500.000 per bulannya. Nah, di sini juga ada beberapa metrik yang bisa kita lihat. Jadi, per ruangan rata-rata menggunakan 15 kilowatt dan cost untuk per KW-nya ada di 1.500 ribu. Di sini ada total ruangan juga yang lift ada 5 ruangan seperti itu. Kita bisa lanjut juga ke halaman room. Nah, di sini terlihat ada beberapa ruangan yang sedang aktif dan ada yang beberapa yang non-aktif juga. Nah, di sini ruangannya real time, bisa dikontrol, bisa dilihat. Di sini kita bisa melihat juga, semisal lab ruang satu statusnya aktif, penggunaan daya di sini berapa berapa watt, dan sudah menggunakan berapa kWh, suhunya berapa, humidity berapa. Terus kayak AC juga kita bisa lihat AC menggunakan daya berapa, lampu menggunakan daya berapa, proyektor berapa, PC berapa. Kita bisa melihat semua dayanya per device-nya masing-masing. Kita di sini juga bisa kontrol secara real time seperti lampu, kita matikan, nyalakan secara real time. AC pun sama, kita matikan, kita nyalakan. Di sini kita bisa kontrol semua device-nya masing-masing. Seperti lampu, AC, bahkan AC temperaturnya kita bisa setting juga, proyektor dan komputer yang ada di sini gitu. Nah,
Kita juga bisa melihat nih detail per ruangannya. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada detail penggunaan room 201. Nah, di sini terlihat bahwa 201 hari ini tuh sudah menghabiskan 6 kilowatt dan sudah menghabiskan uang sekitar 9.000 rupiah. Peak usage-nya kita bisa sampai 2 kWh per jamnya di jam 2 hari ini. Nah, untuk sistem health untuk hari ini terlihat sangat buruk ya, di 12%. Nah, di sini kita juga bisa melihat persentase penggunaan dayanya. AC 92% dan yang lain seperti itu. Kita juga bisa melihat detail penggunaan per minggunya. Dari tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai tanggal 11 jadi ini. Seperti itu. Nah, jika kita kembali, di sini ada menu juga, menu setting per ruangannya. Jadi, di setiap ruangan kita bisa setting timer untuk off stage 1 dan stage 2. Pada alat saya kali ini ada fitur otomasi juga. Jadi ketika nggak ada orang, dia akan selama beberapa saat, tergantung timernya. Semisal kita buat 5 menit, jika tidak ada orang 5 menit, maka status akan masuk ke stage 1, yang dimana AC akan naik, suhunya jadi 26, dan lampu mati, tapi komputer dan proyektor masih nyala. Jika sampai menit ke-8, yang di stage 2, masih tidak ada pergerakan lagi, maka akan masuk ke mode stage 2, yang dimana semuanya mati total. Selanjutnya di bawah ada menu per Selanjutnya di bawah ada setting threshold per device-nya. Jadi kita bisa setting power anomaly untuk setiap device-nya. Yang dimana semisal jika AC saya set di 2200. Kebetulan AC di 201 ini menghabiskan daya menggunakan menggunakan daya sekitar 2200 watt. Semisal saya buat jadi 2300 watt, jika nanti tiba-tiba AC melebihi daya tersebut, nanti akan muncul notifikasi dan akan terkirim ke email dan di dashboard tadi. Itu. Begitu juga untuk device-device yang lainnya bisa diatur per device-nya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian software. Di sini aku ada beberapa bagian ya, yaitu ada bagian Arduino nih, bagian untuk microcontrollernya. Nih ada ya begini. Terus ada juga bagian back end, ada juga bagian front end. Oke, kita akan masuk satu-satu ya. Di bagian back end ini aku pakai Node.js. Saya pakai Express dan ORM-nya pakai SQLite. Di sini ada beberapa file. Yang pertama ada file config. Ini adalah config database dari SQLite-nya. Sini aku ngambil dari env ya guys. Env sih tidak bisa saya tunjukkan karena bersifat private. Di sini ada juga file migrasi seperti ini. Ini hanya file untuk membuat database-nya ya guys. Di sini ada modelnya juga. Ini bisa langsung dibikin pakai CLI-nya ya. Di sini aku pakai SQL CLI juga. Oke. Ini node modul kita skip. Nah, di sini aku ada roots, tapi kita sepertinya bahas yang lain dulu. Ini ada seedernya. Nah, ini bikin juga sendiri ya. Di sini aku juga bikin folder namanya service guys. Service di sini aku bikin untuk ngirim email dan untuk notifikasi dan juga WebSocket-nya. Di sini aku gunakan untuk koneksi ke WebSocket untuk menangani data real time dari ruangan. Di sini ada beberapa function untuk nge-fetch threshold yang aku butuhkan dari database. Terus ada sinkronisasi ke database juga dan juga ngecek bagian device-nya apakah ada yang anomali atau enggak. Seperti itu. Kalau ada yang anomali nanti aku akan menambahkan data error. Dan di sini ada juga function untuk melihat apakah online atau enggak gitu device-nya. Nah, di sini ada function untuk koneksi ke WebSocket-nya gitu. Dan ini ada juga untuk nge-broadcast ke webnya. Aku bikin function juga untuk
bagian broadcast ke microcontrollernya seperti itu. Kita lanjut ke bagian index. Nah, ini harusnya jadi tahap awal untuk Express berjalan seperti itu. Di sini kita lanjut ke file routes. Di bagian routes aku bikin index. Ini akan dipanggil di index juga. Nah, di sini kita panggil juga bagian routes index. Nah, rootsnya kita bakal ambil pakai di bagian ini. Jadi slash API slash ke routers ini. Nah, jadi tadi slash API slash misal ini bawaannya misal terus slash apa ya slash rooms. Nah, jadi API saya slash API slash room slash apa apa gitu. Oke, dapat dilihat di sini nih ada function update room data. Di sini ada data room, data ruangannya yang uh, aku ambil dari database dan ini pakai Sqlas ya. Bisa dilihat ini pakai Sqlas jadi seperti ini. Aku ambil datanya yang kemarin dan hari ini. Lalu aku mapping nih, aku hitung juga penggunaan dayanya berapa, terus datanya seberapa, kira-kira menghabiskan uang berapa nih, di mapping di sini semua. Terus setelah itu di mapping lagi biar jadi JSON yang bagus lah untuk API gitu. Jadi ini aku bikin jadi JSON. Nah ini aku data JSON-nya seperti ini. Ada today sama yesterday. Ini yang today ada actual record, ada missing recordnya berapa, datanya aktualnya berapa, recordnya berapa, aktualnya berapa, missingnya berapa, terus kira-kira datanya tuh berapa persen sih bagusnya berapa persen, seberapa bagus datanya maksudnya. Terus ini ada penggunaan energinya, jadi hari ini tuh menggunakan PC menggunakan berapa kWh, proyektor berapa kWh, ada data presentasinya juga di AC berapa persen menggunanya misal 50% sendiri gitu, terus ada average-nya berapa, estimasi estimasi cost-nya berapa. Ini ada data yang kemarin juga, terus ada data komparasinya juga, jadi kelihatan kemarin berapa, hari ini habis berapa gitu, selisihnya berapa gitu. Oke, di sini aku update juga data room-nya, dan ini diupdate maksudnya tuh ketika startup diupdate, terus yang ini diupdate secara interval gitu. Di sini aku juga bikin API slash room, jadi API slash room hanya mengembalikan data room data gitu. Kenapa kok dibikin seperti ini? Karena berat guys, jadi update room data tadi berat, makanya aku update dulu, masukkan ke variabel, baru bisa di return langsung gitu, jadi biar cepet. Jadi kayak seolah-olah pakai Redis gitu guys. Oh, Redis ya, Redis nih. Nah, seolah-olah pakai Redis, jadi bisa cukup cepat karena datanya lumayan berat guys, berat banget bahkan. Jadi ini ada, anggaplah ada hanya 6 ruangan guys, hanya 6 ruangan, dan di dalam satu ruangan itu ada 86.400 data. 86.400 data dikali 6 atau bahkan nanti 41 ruangan gitu. Sangat banyak guys. Jadi lumayan berat. Makanya aku update-nya per interval seperti ini. Gitu. Terus ini ada function-function, ada calculate, ada function process query. Nah, ini ada function group by room. Ya, ini banyak function-function yang aku buat guys. Ini sebenarnya lebih bagus dibikin file terpisah ya, service sendiri lagi. Tapi ya karena waktu dan lain hal, jadi dibikin seperti ini. Ada banyak function nih guys, bisa dilihat sendiri. Nah, ini ada untuk data dashboardnya. Ini karena query-nya cukup kompleks, jadi aku bikin manual seperti ini, bukan pakai SQLize gitu guys. Nih, aku lumayan ya query-nya sepanjang ini guys, untuk satu satu komen doang hanya sepanjang ini gitu. Nah, nanti di query 2 kali untuk today sama yesterday gitu. Nah, ini sama dibikin seperti tadi, jadi ketika aku panggil dashboard, ini dashboard 3 maksudnya dashboard yang versi ketiga, kemarin-kemarin direvisi gitu guys. Nah, ini ada tinggal nge-return si dashboard 3-nya gitu,
seperti itu. Dan ini diupdate secara interval juga, seperti itu. Nah, di sini ada juga untuk ngambil data per tanggal, ada nih per tanggal gitu guys. Nah, di sini juga ada notifikasi. Jadi untuk tapi yang post ya, yang ini yang post. Jadi untuk menambahkan notifikasi. Dan di sini ada juga yang get notifikasi gitu. Di sini ada juga API untuk setting ruangannya. Jadi bagian ini tuh ada untuk ngesetting thresholdnya seperti yang tadi di front end. Dia akan nge-fetch ke sini guys gitu. Akan nge-fetch ke sini, oke. Ini ada juga untuk ngepostnya. Maaf, yang ini ternyata nge-get. Ini nge-getnya, ini ngepostnya gitu. Jadi ngesetnya di sini, nanti kalau butuh-butuh diambil dari sini gitu guys. Oke. Di sini ada juga bagi untuk melihat room detailnya, detail ruangannya. Ini satu query-nya seperti ini guys. Jadi lumayan juga. Ini query-nya seperti ini. Oke. Ini di mapping lagi seperti tadi, di mapping gitu. Nah, terus ini ada bagian login. Nah, ini sudah nih bagian terakhir, bagian login nih jangan ditiru ya guys. Ini karena ya untuk melengkapi aja, jadi kayak nggak dibuat dengan serius. Seharusnya kalian bikin pakai JWT lah atau yang lainnya. Banyak call out juga bisa. Jadi ini jangan ditiru, ini hanya untuk apa ya? Fitur sederhana aja. Maksudnya kayak melengkapi fitur aja gitu. Jadi jangan ditiru. Login harusnya bisa lebih bagus. Gitu. Seperti itu guys. Ini bagian backendnya. Jadi backend hanya menghandle API dan WebSocket service-nya gitu. Jadi yang paling penting tuh ada WebSocket service-nya bagian sini sama routing bagian routes-nya sini gitu. Gitu guys. Oke, lanjut lagi kita beralih ke bagian front end. Bagian front end ini ada di sini nggak perlu di ada bagian disk ini diabaikan saja karena ini bagian production gitu. Ini not modul juga diabaikan, bagian public nih aku nggak pakai, jadi aku full pakai resource gitu. Oke, di sini oh ya aku lupa menjelaskan, di sini aku pakai React ya guys, bagian frontnya aku pakai React seperti itu. Di sini aku pakai Tailwind juga, pakai Vite, dan ya di sini ini normal. Nah, ini ada AppJS-nya. Nah, ini hanya ini ya, apa tuh namanya? Nanti ngambil dari si page ini. Nah, page aku ada yang pertama ada login nih, login. Nah, ini sekali lagi yang login jangan ditiru ya. Ini login bagian hanya melengkapi fitur aja login nih, tapi aku ngambil dari ini guys. Aku pakai ini dulu, out context. Nah, ini di sini. Nah, ini. Ini aku hanya bikin simple untuk melengkapi fitur aja, sekali lagi untuk melengkapi fitur, jadi jangan ditiru ya guys. Ini aku hanya set cookies doang 30 menit dah, sesimpel itu, jangan ditiru sekali lagi ya. Bagian login, sudah login akan dilempar ke dashboard gitu guys. Bagian dashboard nih, oke, bagian dashboard kayak gini bentuknya guys. Ada fetch dashboard data. Nah, ini nanti dihitung-hitung lagi warnanya apa lagi gitu-gitu. Jadi ya apa ya, diproses di sini dulu datanya. Data yang di fetch API tadi diproses lagi di sini. Nah, di sini belum menggunakan WebSocket ya guys. Jadi masih full API aja, REST API. Oke, di sini ada ya membuild datanya lah, membuild data dari database-nya, data dari dashboard-nya di sini. Gitu. Ada loading-loadingnya dulu. Ketika load, apa sih namanya? Placeholder-nya. Placeholder itu bikin placeholder. Ini ketika error, ini ketika berhasil gitu. Gitu guys. Ini ketika berhasil nih ada dashboard, harus monitor. Nah, jadi ini hanya judul-judul biasa. Ada control card. Ini control button nih aku pecah lagi jadi
komponen ya guys di sini. Jadi ini ada control button card nih di sini komponen-komponennya. Jadi control button mana tadi? Di bagian dashboard. Nah, ini ada control button cardnya, harus ada stat card nih, stat card di sini juga. Nih, stat card dipakai 4 kali ya guys, 4 kali. Ini yang status-status yang tadi guys, yang ada apa sih namanya? Data completeness, terus penggunaan totalnya berapa, habisnya berapa, seperti itu guys. Di sini semua. Terus ini ada device breakdown-nya, ada notification card, ada ya card-card yang kalian lihat di dashboard kayak gini. Aku pecah jadi komponen-komponen lagi guys, seperti itu. Yang ada daily breakdown, ada monthly projection, efficiency matrixnya juga aku jadiin card-card sama, jadi kayak control button tadi. Oh, ini ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, ini kayak gini. Navigation juga aku bikin ya guys, jadi komponen. Ya komponen-komponennya kayak gini guys. Nah ini bagian room cardnya, nanti kalian lihat juga. Nah oke, lanjut lagi ke bagian room. Nah bagian room ini sama sih, ini bagian room, tapi bedanya di sini ini pakai API plus. Bentar, di bawah. Nah ini plus dia connect ke WebSocket juga. Si WebSocket servernya dia connect, terus dia akan sinkronisasi data, terus ya melakukan apa ya, pertukaran data secara real time gitu guys. Oke, di sini lanjut lagi, ini ada kontrol device-nya nih, function-function untuk kita ketika klik otomatis real time ke WebSocket service-nya gitu. Lanjut, ini pakai ini juga, nanti kita akan lihat juga bagian room detail sama room settings gitu. Nah di sini juga ini udah, ini tadi ya guys yang room card ini dibikin jadi komponen lagi sendiri di sini. Ini sebenarnya lebih bagus dipecah-pecah lagi guys, tapi karena waktu dan lain hal, sekali lagi. Oke, kita lanjut ke room detail. Bagian room details hanya nge-fetch API aja sih guys. Jadi ini hanya nampilin data dari API aja nih. Room detail yang tadi kalian bisa lihat di bagian backend di routes. Nah ini tadi ada room detail, ada room detail sama room. Nih room detail guys, kalian bisa lihat di sini. Nah room detail, dia hanya nge-fetch ke sini guys, gitu. Nih hanya ditampilin, gitu. Oke, ini data-datanya akan diolah dan ditampilkan di sini. Seperti itu guys. Ini ada juga room settingnya, bagian setting roomsnya. Sama aja sih guys, ini hanya ngehit API aja ya. Ngehit API, ngepost API juga, gitu. Gitu, ini akan ngepost ke room setting, berarti ya sini juga ngepost ke room setting ini guys. Gitu. Nge-get juga ke sini. Seperti itu guys. Seperti itu. Sepertinya sudah di bagian front end. Nah, itu bagian backend sama front endnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian microcontroller. Jadi microcontrollernya tuh kayak gini aja guys. Ini error jangan dipedulikan ya, karena di kebetulan di VS Code tuh memang kayak gini gitu. Kecuali kalian pakai Arduino IDE itu nggak akan ada error gitu guys. Nih connect ke WiFi. Terus ini kebetulan aku bikin kayak gini guys. Jadi ketika production nanti dia pakai ini. Ketika lokal dia pakai sini gitu. Gitu aja sih guys. Ini buat nge-switch aja. Nah ini kalian bisa set nih room ID-nya. Room ID dari ruangan yang akan diupload. Code-nya gitu. Jadi setiap ruangan pasti punya microcontrollernya sendiri-sendiri. Kayak gitu. Ini ID-nya ngambil dari database guys, disesuaikan di database gitu.
Ya sebenarnya ini jelek ya kita pakai auto increment karena waktu dan lain hal. Jadi harusnya kalian pakai UID aja ya biar lebih bagus gitu. Jangan auto increment. Oke, ini ada variabel-variabel untuk human data aja sih. Gitu. Nih, oke, lanjut dulu. Nih pin-pin yang aku pakai, aku definisikan di sini. Lanjut. Nih pin-pin lagi. Nah, sama nih kayak apa ya? Konfigurasi dasar-dasar untuk sensor-sensor yang dipakai ini. Ada ACS 712 ini untuk daya apa sih? Membaca membaca ampere, membaca ampere listrik. Oke, ini seperti tadi. Oke, ini ada bagian setupnya. Di sini aku setup ya biasa lah ya. Kalau di Arduino tuh kita harus nge-define dulu untuk hardware-nya gitu. Lanjut, terus nih tampilin ke LCD bahwa kita lagi starting booting gitu. Nah, ini dia connect ke WiFi. Ini ada function connect WiFi. Connect WiFi sambil LCD juga nih ditampilin connecting WiFi. Terus habis itu kalau udah connect dia lanjut lagi ini kalau NV lokal dia pakai ini kalau production pakai ini terus websocketnya kita apa tuh namanya connect juga ya. Oke lanjut dia pasti bakal ke loop dan sebelum ke loop kita kesini dulu deh nih websocket eventnya di mana sebentar. Nah ini guys websocket eventnya eh, ada disconnect, ada connected, ada ketika ada message ya. Ketika disconnect, udah dia bakal aku tak bikin ini guys apa? Aku bikin seperti ini jadi ada variable disconnected atau enggak gitu-gitu sih. Ada ketika connected, update data, terus ya gitu-gitulah ya. Room on ready gitu-gitu. Nah, terus ini ada ketika dapat message-nya. Kan tadi aku bilang dia real time tuh. Nah, ini ketika dapat message karena WebSocket tuh basicnya message ya. Jadi aku kontrol kayak gini. Handle message di bawah nih. Nah, nih ketika ada misal untuk pertama kali nih untuk pertama kali di sini sinkronisasi data dulu guys. Sinkronisasi data. Kalau udah di sini ketika AC statusnya berapa dikirim, nah dia akan menyesuaikan seperti itu. Kayak gitu guys. Ini nyesuaiin seperti itu. Kita lanjut ke loop dulu. Sebentar guys. Nah, ke bagian loop. Nah, di loop sini kita pastikan WiFi connect. Oke. Terus WebSocket juga connect. Terus WebSocket loopnya jalan. Nah, ini ada check movement nih. Ada check button juga. Jadi untuk movement ini seperti yang tadi dijelaskan di awal. Ketika ada pergerakan nanti akan masuk set 1, set 2 seperti itulah ini ya. Ya, ini check button juga nih button untuk handler dari yang di desain tadi guys gitu. Ini ketika nah ini dia akan senantiasa secara interval mengirim data sensornya ke server gitu ke WebSocket service-nya gitu. Makanya pasti dia akan tersimpan datanya di database gitu guys. Ini function check movement di sini. Nah, ini guys, ini settingannya seperti tadi guys. Jadi kayak uh, offset offset satu thresholdnya itu yang kita set dari database. Dia kan pasti sinkronisasi dulu tadi di bagian WebSocket ketika connected. Dia akan sinkronisasi data dulu di sini, sinkronisasi data, terus akan di set sini. Jadi ketika ada movement lebih dari data yang threshold yang ada di database, dia akan melakukan itu gitu. Tuh, jadi ini kita cek juga peer sama RCWL-nya. RCWL tuh yang radar itu guys, gitu. Yang peer yang sensor gerak yang pakai IR gitu. Nah, gitu tak. Oke, ini kayak gini. Ini hanya apa ya? Function-function biasa aja. Function untuk menghitung, function untuk ngeprint.
Gitu-gitu aja sih guys. Ini untuk ngecek buttonnya yang tadi apakah ditekan atau enggak, tekannya long press atau short press kayak gitu. Jadi kita bisa set di sini semua. Terus apalagi ya, ini ada cancel stage 1, ada stage 1, masuk ke stage 1, masuk ke stage 2 gitu. Nah, terus masuk ini untuk function-function nyalain AC, matiin AC, ngurangin AC, nambah AC, gitu-gitu guys. Nih, ini kita harus cari dulu data hex-nya ya, data hex-nya dari IR remote-nya gitu. Ini turn off projector. Kenapa berkali-kali? Karena setelah dicek ternyata memang dari remote aslinya tuh datanya seperti ini guys, gitu. Terus ini ada turn on PC, turn off PC ya, semuanya lah ya, gitu guys. Sepertinya sudah. Ini hanya function-function biasa guys. Oh, ini ada function notify guys, baru kan. Notify, jadi ketika ada, kalau ada apa-apa dia bisa notifikasi di sini juga gitu. Bisa nge-send notif lah gitu. Untuk update data juga di sini. Ini update data maksudnya untuk sinkronisasi ya guys. Jadi kita membalas gitu aja sih, membalas data dari server gitu aja sih. Untuk apa ya? Untuk sinkronisasi data aja. Ya, mungkin aku jelasin yang terakhir ini sih. Ini ada send sensor datanya. Tadi secara periodik dia akan nge-send data ini. Jadi dia ngecek data temperatur, sama kelembapan, ada voltage, current, power, frekuensi, PF. Tapi aku nggak kirim semua sih guys. Jadi beberapa aja. Nih yang aku kirim hanya ini. Ini kemarin hanya untuk ya tambah-tambah data. Gitu. Jadi yang aku kirim hanya ini. Karena lumayan banyak datanya guys. Gitu. Oke. Ini aku kasih proteksi juga. Jadi ketika dia ada yang bermasalah, dia bisa restart sendiri lah, jadi nggak sampai yang tiba-tiba nggak bisa dikontrol gitu guys, gitu sih ya, secara garis besar gitu sih guys. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih semuanya.